Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita layani adik-adik. Kita menggali firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita di setiap kelas. Dalam episode kali ini, kita akan bersama-sama belajar dari kisah Daud dan Goliat. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi keberanian. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan memulai mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan percayakan pada kami. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Kami siap dalam Yesus. Amin. Kita akan membahas firman Tuhan. Ada kakak pendeta Santi yang akan menolong kita untuk menggali 1 Samuel 17 dan menemukan pesan firman Tuhan di dalamnya. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Baiklah kakak-kakak, kita membuka kitab dari 1 Samuel pasal 17. Saya akan baca untuk kita semua. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soho dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan ini kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya.
barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencebohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat, menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu?" "Abner," jawab Abner. "Demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, 1 Samuel 17 ini cukup panjang. Kita belajar dari Daud dan Goliat. Tuhan beri keberanian. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya kakak-kakak, yaitu yang menarik ketika kakak-kakak dari Daud ini yang memang sudah terbiasa begitu ya, terbiasa bertempur. Ada ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Dan Daudlah anak bungsu. Ya, jadi anak Isai itu ada 8 dan Daud menjadi anak bungsu. Dan pesan ayah dari mereka adalah kepada Daud, "Coba kamu pergi kepada kakak-kakakmu, tengok dulu begitu ya kira-kira bagaimana kondisi mereka di medan peperangan, sambil membawa makanan begitu ya, perbekalan yang memang sudah dipesankan oleh ayahnya." Setibanya di medan pertempuran, kakak-kakaknya lalu kemudian melihat Daud, dan mungkin sebagai kakak begitu ya, melihat adiknya ini kan bungsu yang kerjaannya biasanya menggembalakan domba, kok ada di medan pertempuran. Sehingga ketika Eliab kakaknya di ayat 28 yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah marah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran," gitu. Jadi mungkin agak kesal begitu ya kakaknya, ini Daud ngapain gitu ya pergi ke medan pertempuran, apalagi melihat Daud sedang bertanya-tanya, menanyai gitu ya prajurit-prajurit lain dengan kondisi pertempuran pada saat itu. Dan Daud menjawab, "Ya, saya kan datang ke sini karena memang disuruh begitu ya, disuruh oleh ayah gitu. Dan lagi pula kan cuma tanya-tanya aja." Dan cara Tuhan bekerja, rencana Tuhan memang selalu tidak terduga ya.
Ketika Goliat digambarkan itu tubuhnya sangat besar, kakak-kakak bisa memperhatikan itu bajunya seperti apa ya di ayat 4. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga di kepalanya, memakai baju zirah yang bersisik, berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Dan ketika Daud memakai baju pertempuran tidak biasa, dia merasa berat karena memang tidak biasa. Itu untuk ukuran Daud, apalagi untuk ukuran Goliat yang tubuhnya sedemikian besar. Sehingga Daud meminta untuk baju pertempurannya dilepas supaya ia bisa lebih leluasa untuk dapat menghadapi Goliat, hanya menggunakan batu yang menyasar langsung ke kepala, tidak ketapel seperti ini ya kakak-kakak. Beberapa gambar di internet itu menggambarkan ketapelnya diputar begitu, lalu kemudian diarahkan kepada Goliat. Menarik, Daud bukan seorang prajurit, tapi justru mampu untuk mengalahkan Goliat. Di pasal 17 ayat 45 sampai 46 ini keyakinan iman Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya, ini keyakinan iman Daud bahwa Goliat boleh datang dengan tombak, boleh datang dengan segala macam kekuatan persenjataan. Namun Daud dalam keyakinan imannya datang menghadapinya dengan nama Tuhan. Itu hal pertama, keyakinan Daud. Hal kedua yang juga tidak kalah penting adalah pekerjaan Daud sebagai gembala domba. Gembala domba pada saat itu bukan cuma sekadar menjaga, melainkan juga bersedia ataupun siap menghadapi berbagai macam serangan dari binatang buas. Jadi Daud ini rasanya walaupun dia bukan seorang prajurit, tapi dia sudah biasa sehari-hari, sudah terampil sehari-hari menghadapi berbagai macam ancaman yang datang dari hewan-hewan buas. Jadi keterampilannya itu, kepiawaiannya itu natural ya, dilatih oleh pekerjaan yang memang dia geluti sehari-hari. Dan dengan keahlian keterampilan itu ia dapat menangkap apa yang menjadi titik lemah juga dari si Goliat gitu ya. Jadi ketapelnya mengarahkan langsung ke dahinya. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Goliat ya, dikalahkan oleh Daud sehingga Daud dapat memenggal kepalanya. Ya, kecongkakan Goliat dengan tubuh raksasa, keahlian perangnya dapat dipatahkan oleh kepiawaian keterampilan Daud yang memang sudah terbiasa begitu berhadapan dengan ancaman-ancaman. Namun yang penting adalah keyakinan iman Daud. Jadi ada keyakinan iman Daud bahwa Allah besertanya. Dia sadar diri bahwa Allah besertanya, dia sadar diri bahwa Allah lebih berkuasa dari segala-galanya, sehingga sikap kesombongan berhadapan dengan sikap penyangkalan diri ya. Menyangkal diri, lalu kemudian percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Ya, satu sombong Goliat pada dirinya, tubuhnya, kekuatan persenjataannya, tapi berhadapan dengan Daud yang menyangkal diri dan menaruh percaya kepada Tuhan. Hal lain yang perlu kita pelajari adalah jangan melihat dari luarnya. Ya, dikatakan lagi orang nggak ada yang percaya, Goliat pun nggak percaya, yang berhadapan dengannya masih kemerah-merahan dan sepertinya tidak punya pengalaman sama sekali di medan pertempuran. Namun kecongkakannya itulah justru yang membuatnya ia jatuh. Dari sini kakak-kakak kita menuju tujuan di setiap kelas. Anak mengenal kisah Goliat menentang tentara Israel. Anak dapat berkata, Tuhan beri aku kuat. Kelas kecil dan besar anak tahu bahwa keberanian Daud datang dari Tuhan. Jadi kenapa Daud berani? Bukan asal berani, tapi dia tahu persis
siapa yang dia andalkan. Anak meyakini bahwa Tuhan memberikan keberanian pada dirinya. Jadi anak-anak diajar untuk memiliki keberanian, ya, keberanian di dalam dirinya, kepercayaan diri yang baik. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Anak-anak mempunyai gambar diri yang baik, mempunyai keberanian. Begitu juga di kelas besar, anak tahu bahwa keberanian Daud datang dari Tuhan. Anak meyakini bahwa Tuhan memberikan keberanian pada dirinya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Daud dan Goliat. Kita mau memperkenalkan adik-adik kepada Tuhan yang memberi keberanian. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 17. Kita sudah membahas firman Tuhan, ditolong oleh Pendeta Santi. Dan saat ini kita akan menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Ada Kak Windy yang akan berbagi ide-ide menarik di kelas Batita Balita. Kak Windy, silakan. Halo kakak-kakak semua, senang sekali hari ini kita bertemu kembali. Hari ini saya akan sharing metode bercerita untuk adik-adik di kelas Batita dan Balita dengan tema Tuhan beri keberanian dari 1 Samuel pasal 17. Keberanian itu punya lawan ya, jadi lawan dari keberanian adalah ketakutan. Dan biasanya ini yang juga sering dialami oleh anak-anak gitu ya. Ketakutan pada anak-anak itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama karena minim pengalaman, ya karena masih anak-anak, pengalamannya pun masih sedikit dan pengalamannya pun masih belum banyak begitu. Oleh sebab itu pemberian informasi menjadi hal yang penting kakak-kakak semua. Nah, kadangkala informasi yang diberikan cenderung negatif gitu ya. Misalnya jangan ke sana nanti ada hantunya, jangan ke sana nanti ada monsternya. Wah, kalau gelap nanti begini. Nah, jadi pemberian informasi yang negatif juga berdampak pada anak-anak sehingga mereka menjadi anak yang penakut. Lalu juga rendahnya dukungan dari orang sekitar, termasuk dari orang tua dan juga orang-orang dewasa di sekitarnya. Rendahnya dukungan ini membuat anak-anak jadinya semakin takut lagi, bukan berani. Oleh sebab itu kakak-kakak, mulai kelas hari ini kita akan bermain games begitu ya. Games takut atau berani. Jadi dari games ini kita akan mengetahui apa saja yang ditakuti oleh anak-anak begitu ya. Apa saja yang berani dihadapi oleh anak-anak. Nah, kalau kakak-kakak suka lihat TikTok gitu ya atau Reels di Instagram, mungkin kakak-kakak tahu permainan ini. Jadi anak-anak dibuat dalam satu barisan begitu ya. Misalnya di sebelah kanan untuk ranah takut, lalu di sebelah kiri untuk ranah berani. Jadi kakak-kakak sebutkan satu buah pernyataan begitu ya. Misalnya tidur sendiri. Nah, gitu. Lalu anak-anak yang takut akan dia lompat ke kanan, hap gitu. Anak-anak yang berani dia akan lompat ke sebelah kiri, hap gitu ya. Jadi
tidur sendiri. Nanti mereka akan terpisah tuh, memilih sendiri atau juga bisa jadi ikut-ikutan. Tapi biarkan mereka menentukan pilihan mereka. Lalu kemudian misalnya, lalu pernyataan berikutnya adalah ke toilet sendiri. Gitu ya. Lalu kemudian sekolah minggu, ke masuk kelas sekolah minggu sendiri, karena kan masih balita-balita ya, masih banyak juga yang kadang-kala mau ditemenin oleh orang tuanya. Nah, kakak-kakak bisa membuat daftar pernyataan itu apa saja, lalu membiarkan anak-anak memilihnya. Ya, bebas, bisa 5, bisa lebih. Nah, lalu kemudian dari situ kakak-kakak tahu siapa saja yang takut tidur sendiri, siapa saja yang berani, lalu siapa saja yang berani ketika pergi sekolah minggu sendiri. Nah, lalu kemudian kakak-kakak bisa masuk ke dalam cerita. Kalau menghadapi Goliat, ya, siapa yang takut? Siapa yang berani? Kira-kira begitu. Lalu kemudian mereka akan memilih, kenapa kamu berani? Kenapa kamu takut? Bisa kakak-kakak tanya. Lalu kemudian kakak-kakak bisa masuk ke dalam cerita. Yang takut menghadapi Goliat adalah tentara Israel. Wah, tentara Israel ketakutan menghadapi Goliat. Bukan hanya tentara Israel, tetapi juga raja. Nah, Raja Saul juga ketakutan menghadapi Goliat yang besar, tinggi, datang dengan membawa pedang. Tapi ada satu orang loh yang berani dalam menghadapi Goliat. Nah, siapa itu? Dia adalah Daud. Daud berani menghadapi Goliat. Nah, jadi kita bisa jelaskan kakak-kakak perbedaannya. Dalam skema games yang tadi masih tetap takut berani, kita menunjukkan ada yang takut loh, ada juga yang berani. Nah, yang takut ini siapa, yang berani ini siapa. Lalu kemudian kenapa ya Daud bisa berani? Jadi kita menganalisis, mengajak anak-anak untuk menganalisis penyebab dari keberanian Daud. Kenapa Daud bisa berani? Apakah karena dia datang dengan membawa pedang? Apakah karena Daud punya pedang, punya pakaian yang bagus, punya pakaian perang yang bagus? Ternyata tidak, bukan itu penyebab keberanian Daud. Kenapa ya? Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Pertama, Daud menghadapi Goliat hanya dengan umban dan batu. Nah, kakak-kakak di sini, kakak-kakak bisa membawa contoh ketapel gitu ya. Kakak-kakak bisa membawa contohnya secara real, biarkan anak-anak batita dan balita itu mengetahui alat seperti apakah yang digunakan oleh Daud ketika dia melawan Goliat. Alat seperti apa itu dan contohnya seperti apa, digunakan seperti apa. Kakak-kakak boleh membawa contohnya. Jadi memberikan pengalaman secara real untuk menyentuh dan menggunakan kepada anak-anak. Selain itu, Daud juga datang tidak hanya dengan umban dan batu, tetapi juga Daud datang dengan nama Tuhan. Daud datang dengan nama Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan bersama dengan Daud untuk mengalahkan Goliat. Itu sebabnya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Lalu kemudian kakak-kakak bisa mengajak anak-anak berdiri, bernyanyi lagu ini gitu ya. Lagu tentang tema kita gitu ya. Goliat datang dengan sebuah pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, kakak-kakak ini bisa kakak-kakak gunakan untuk bercerita. Lalu kemudian masuk ke dalam kesehariannya anak-anak. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah saat kamu tidur sendiri kamu masih merasa takut? Jangan ya, tidak boleh takut lagi. Kita harus berani. Lalu saat kamu harus pergi ke toilet, mau pipis malam-malam, apakah kamu takut? Tidak, kamu tidak boleh takut. Lalu kakak-kakak juga bisa masuk kalau misalnya kakak-kakak tahu gitu ya, ada anak-anak yang takut dalam konsep hantu begitu. Mereka takut hantu, takut setan dan sebagainya. Ini kakak-kakak juga bisa masuk, bisa mengatakan bahwa wah, tidak ada hantu ketika malam hari. Karena ada Tuhan yang menemani adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut sama hantu. Tuhan kita itu lebih besar. Wah, Tuhan aja bantu Daud mengalahkan Goliat. Nah, kira-kira begitu kakak-kakak. Jadi pelan-pelan kita mengajarkan anak-anak konsep tentang hal demikian. Lalu kemudian ketika gelap begitu ya, ketika adik-adik sendirian, apakah adik-adik takut? Tidak, kita tidak boleh takut. Kenapa kita tidak boleh takut?
Karena ada siapa? Ada Tuhan. Lalu kemudian ajak anak-anak untuk mengucapkan ini gitu ya. Aku berani karena Tuhan. Boleh sampai mereka hafal begitu ya. Aku berani karena Tuhan. Bisa juga pakai gerakan kakak-kakak. Aku berani karena Tuhan. Jadi kakak-kakak bisa menciptakan gerakan yang kreatif agar anak-anak juga bisa menghafal begitu ya kata ini. Misalnya aku berani karena Tuhan. Kira-kira begitu ya kakak-kakak bisa kreasikan gerakan yang sesuai. Jadi demikian kakak-kakak sharing metode bercerita yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik di kelas Batita dan juga Balita. Selamat mempersiapkan diri untuk kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Windy sudah menolong kita menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan mengikutinya setelah informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Daud dan Goliat. Kita mau memperkenalkan adik-adik kepada Tuhan yang memberi keberanian. 1 Samuel 17 menjadi dasar firman Tuhan yang kita bahas. Dan kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Sekarang saatnya kelas kecil. Ada Kak Sieni yang akan berbagi ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Kak Sieni, silakan. Shalom kakak-kakak, bertemu lagi dengan saya Sieni dari GKI Bunda Sudi Batam. Terima kasih Kak Santiani dan Kak Hendra atas kesempatan pelayanan yang diberikan kepada saya. Kakak-kakak, tema kita adalah Tuhan beri keberanian. Ayat Alkitabnya diambil dari 1 Samuel 17. Nah, temanya tentang Daud melawan Goliat. Ada 2 tujuan yang diberikan untuk pelajaran kita kali ini. Pertama, adik-adik sekolah minggu tahu bahwa keberanian Daud datang dari Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik sekolah minggu yakin bahwa Tuhan memberi keberanian pada diri mereka. Sebagai pembukaan cerita, ada 2 alternatif yang bisa diberikan. Yang pertama yaitu kita mengawali dengan tanya jawab dengan adik-adik. Apa ada yang pernah merasa takut terhadap apa dan apa alasannya gitu. Misalnya takut kecoa karena menjijikan gitu, atau takut gelap karena khawatir nanti ada yang kagetin. Terus yang ketiga mungkin takut disuntik karena sakit dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ditulis di papan tulis aja Kak, sekitar 5-6 item ketakutan mereka apa dan apa alasannya gitu ya. Nah, saya perlu mengingatkan bahwa karena ini adalah open questions, maka mungkin jawaban mereka bisa sangat-sangat beragam. Termasuk jawaban misalnya, saya takut dipukul teman Kak, atau saya takut dihukum orang tua Kak karena nilainya jelek gitu, misalnya gitu. Nah, untuk yang seperti ini nanti kakak-kakak jangan lupa follow up di akhir sekolah minggu, tanya sama mereka lebih detail gitu. Mungkin mereka butuh konseling, mungkin mereka butuh ngobrol, karena beberapa ketakutan kan bukan ketakutan yang wajar dialami anak-anak seusia mereka gitu. Nah, lalu pada alternatif yang kedua, kita bisa mengajak adik-adik juga untuk explore perasaan mereka apabila ada di suatu situasi yang cenderung membuat mereka takut gitu ya. Dan tulis juga alasannya kenapa. Misalnya ada gambar ini gitu ya. Ini kalau mati lampu terus di kamar sendirian, apa perasaan adik-adik gitu. Atau kalau mau disuntik imunisasi, gimana perasaannya? Excited? Atau ada takut-takutnya?
mau kabur gitu ya. Atau kalau dengar suara petir yang besar bareng sama hujan deras banget gitu, apa perasaan kalian gitu? Nah, gimana kalau ada yang kebelet pipis juga nih malam-malam? Padahal semua udah pada tidur, harus sendirian ke toilet, lampunya udah gelap gitu. Nah, silakan ditulis ketakutannya Kak dan alasannya kenapa. Nah, nanti setelah ditulis, biasanya akan ada 2 kelompok alasan atau root cause-nya, yaitu karena mereka khawatir, dan yang kedua mereka merasa sendirian. Setelah selesai dengan pembukaan cerita, kita bisa mengingatkan adik-adik bahwa rasa takut itu sebetulnya hal yang wajar. Tapi rasa takut perlu diatasi supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, rasa takut bukan cuma dialami anak-anak, tapi juga orang dewasa. Di Alkitab ada juga cerita tentang bukan hanya 1 orang, tapi 1 pasukan tentara yang ketakutan melihat 1 musuhnya sampai mereka sembunyi. Nah loh, kalau pasukan tentaranya aja takut, gimana dong perangnya? Yuk kita simak cerita Alkitabnya. Saat masuk cerita Alkitab, berarti kan kakak-kakak dan adik-adik baca Alkitab nih gitu. Biasanya kalau ceritanya panjang begini, saya tawarin ke adik-adik. Nanti kalau adik-adik sudah baca Alkitab sama-sama, kakak akan kesempatan 3 orang gitu ya untuk maju ke depan, siapa yang bisa menceritakan kembali kisah yang Alkitab yang baru kita baca gitu. Nah, nanti kalau mereka udah maju, kakak kasih reward, baru kakak mulai menjelaskan gitu. Untuk ilustrasi gambar saya ambil dari komik Alkitab kakak-kakak ya gitu ya. Jadi konteksnya adalah sedang terjadi peperangan antara tentara Israel dengan tentara Filistin. Nah, Pak Isai, orang Israel ini menyuruh anaknya yang bernama Daud untuk membawa gandum dan roti untuk kakaknya yang sedang perang di lembah Tarbantin. Sampai di sana, Daud melihat tentara siap perang. Waduh, tentara Filistin ternyata punya pendekar, yaitu raksasa Goliat. Besar sekali. Goliat menantang tentara Israel. Dikala semua pasukan Israel tidak ada yang berani, Daud berani. Akhirnya dengan seizin Raja Saul, Daud memilih senjatanya yaitu 5 batu licin di sungai. Tentara Filistin menertawakan Daud karena terlalu kecil untuk melawan Goliat. Tapi Daud berkata, Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud mengambil batu itu dan melemparkannya kepada Goliat. Terkena tepat di dahi Goliat. Goliat pun mati. Nah, setelah melihat kejadian itu, tentara Filistin menjadi sangat ketakutan, dan otomatis mereka kabur dan tentara Israel menang. Setelah bercerita, kita bisa bilang ke adik-adik, dari pengalaman Daud melawan Goliat ini, kita bisa belajar ya adik-adik bahwa walaupun Daud hanya menggunakan batu, tapi ia menang. Daud tahu bahwa ia terlalu kecil, bahkan batu yang dipakai juga kecil dibandingkan dengan Goliat. Jadi Daud menyadari bahwa Tuhanlah kekuatannya yang bekerja melalui batu dan dirinya. Tuhanlah yang memberikan keberanian pada Daud untuk melawan Goliat, sehingga dia tidak perlu khawatir. Lalu Daud berani karena tahu bahwa Allah menyertainya dan dia tidak sendirian. Dari sini baru kita masuk ke dalam aplikasi bagi adik-adik ya kakak-kakak. Jadi adik-adik sama seperti Tuhan menyertai dan menyelamatkan Daud, memberikan keberanian kepada Daud. Tuhan pun melakukan hal yang sama kepada adik-adik. Tuhan menyertai, menyelamatkan, dan memberi keberanian pada adik-adik. Jadi yuk kita sama-sama belajar berani. Berani ke toilet sendiri, berani tidur dalam gelap sendiri, berani buat disuntik gitu ya. Ayo kita berani melawan ketakutan-ketakutan kita. Ya, kakak-kakak, demikianlah persiapan sekolah minggu untuk kelas kecil. Kiranya ini membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri. Selamat melakukan persiapan pribadi.
Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sieni sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah Daud dan Goliat. Kita mau memperkenalkan adik-adik pada Tuhan yang memberi keberanian. 1 Samuel 17 menjadi bahan Alkitab yang kita bahas. Kali ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Yoke yang akan berbagi ide yang bisa kita gunakan di kelas ini. Kak Yoke, silakan. Halo kakak-kakak, hari ini saya akan membantu kita untuk mempersiapkan diri mengajar di kelas besar dengan tema Tuhan beri keberanian. Nah, apa yang akan kita lakukan? Karena ini bahas tentang keberanian, maka saya mengusulkan di bagian awal kita berbagi pengalaman dengan anak-anak tentang ketakutan-ketakutan kita. Jadi kita bisa tanya ke mereka, apa sih yang kamu takutkan? Dan di bagian ini, guru-guru juga bisa juga bercerita kepada anak-anak apa yang ditakutkan. Tujuannya untuk mengungkapkan, mengingatkan kepada anak-anak bahwa semua orang itu punya ketakutan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa sekalipun, semua orang bisa punya rasa takut. Nah, sebagai gambaran awal, apa sih yang biasa ditakutkan anak-anak? Untuk anak-anak kelas besar yang sudah mulai juga mungkin beranjak pra-remaja ya, biasanya ketakutan-ketakutannya itu tentang sekolah. Misalnya kalau mau ulangan, atau kalau mau ngambil rapot, takut nilainya jelek gitu. Lalu kalau mau ikut pertandingan atau perlombaan, kalau harus bicara di depan umum, misalnya presentasi atau dikasih tugas, atau misalnya mimpin nyanyi dalam upacara, jadi kayak public speaking, itu juga kadang-kadang mereka belum berani. Lalu takut untuk nggak diterima oleh temennya, takut temennya itu musuhin, takut dibully, baik dibully di kehidupan sehari-hari, atau mungkin juga social media bullying gitu. Jadi dibully di ruang-ruang virtual. Atau bisa juga mereka takut karena berita-berita yang mengerikan yang pernah mereka lihat di media sosial. Anak-anak zaman sekarang itu kan banyak banget ya ngelihat medsos setiap hari. Nah, kadang-kadang berita-berita yang mereka lihat itu nggak bisa kita filter juga. Mereka melihat peperangan, atau bahkan mereka mungkin melihat hal-hal lain yang belum tentu benar juga, tapi itu memberikan memunculkan rasa takut dalam hati mereka. Nah, berikan ruang bagi mereka untuk berbagi ketakutannya masing-masing. Nah, setelah itu kita bisa tanya juga ke mereka, nah kalau kita udah takut nih, terus gimana kita ngatasinnya? Nah, berikan ruang bagi anak untuk bercerita tanpa perlu menghakimi, terima aja apapun cerita yang mereka sampaikan, selama ini adalah ruang yang positif gitu ya. Kita memberikan kesempatan mereka boleh bercerita bagaimana sih sehari-hari, atau misalnya mereka belum bisa mengatasi ketakutannya, masih takut, masih belum berani, disuruh mimpin pujian misalnya, belum berani, disuruh doa, belum berani, ya nggak apa-apa gitu. Tidak perlu, harus berani, tunggu dulu, nanti kita masuk ke bagian akhir. Jadi, biarkan dulu mereka bercerita, sudah bisa mengatasi atau belum bisa, terus bagaimana caranya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke kesimpulan awal. Jadi, berani itu apa sih? Berani itu, ini penting, ditekankan bahwa berani itu bukan berarti tidak takut.
Tapi orang yang berani itu adalah orang yang pada akhirnya memutuskan untuk menghadapi tantangan, meskipun ia merasa malu, takut, atau sebenarnya nggak yakin. Jadi orang yang berani itu bukan berarti terus takutnya hilang gitu aja, enggak. Tapi dia menghadapi rasa takutnya, lalu dia mengambil keputusan yang baik, yang benar. Gitu. Dia hadapi rasa takutnya. Gitu. Nah, siapa contohnya? Contohnya adalah Daud. Nah, di sini kita baca Alkitabnya, kita bisa bercerita kepada anak-anak dengan gambar, kita bisa meminta mereka untuk membaca ayat Alkitabnya juga, atau kita bisa meminta mereka untuk menyusun gambar. Karena cerita Daud dan Goliat ini kan sudah cukup dipahami oleh anak-anak ya. Mereka mungkin bukan pertama kalinya mendengar cerita Daud dan Goliat. Jadi kita bisa minta mereka untuk menyusun gambar-gambar yang sudah kita print, lalu kita minta mereka untuk menyusun mana yang nomor 1 sampai nomor 6 misalnya. Yang penting adalah karena gambar itu kan bisa ditafsir atau diinterpretasi macam-macam ya. Jadi kita fokus pada cerita yang mereka ceritakan kembali, bukan pada urutan gambarnya. Karena bisa jadi gambarnya itu nggak sama sesuai dengan bayangan kita, tapi kalau mereka disuruh cerita, ceritanya runut gitu. Nah, gambarnya seperti apa? Ini dia. Ini gambarnya. Jadi ada 6 gambar yang bisa dilihat, ada di bagian bawah, itu notes-nya, alamat yang bisa dituju kalau mau dapetin gambar-gambar ini. Ini hanya saya pilih 6 dari banyak gambar, karena menurut saya 6 ini yang cukup mewakili. Kalau kakak mau pilih gambar-gambar yang lain juga nggak masalah. Gitu. Dan intinya 6 gambar tadi menunjukkan cerita-cerita ini. Yang pertama adalah ketika Daud diminta oleh ayahnya untuk membawa bekal untuk kakak-kakaknya yang lagi ada di medan perang. Nah, Daud sendiri nggak berperang, kenapa? Karena dia biasanya mengembalakan domba. Terus kemudian di medan perang itu Daud melihat tentang Goliat, Daud mendengar tentang Goliat, siapa Goliat itu menurut versi orang-orang, dan orang-orang itu selalu menggambarkan Goliat itu sosok yang menyeramkan, menakutkan, dan mengancam gitu. Tapi Daud itu ngeliat Goliat justru nggak takut. Daud itu lebih ke arah kesel sebenarnya sama Goliat. Kenapa? Karena Goliat ini mencemooh umat Allah. Jadi dengan kata lain, Goliat sendiri sebenarnya menghina Allah. Siapa sih nih orang-orang Israel? Gak ada artinya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ada perasaan yang berbeda. Kalau yang lain itu takut, kalau Daud itu bukan hanya takut, tapi dia kesel juga gitu. Nah, cerita ini kemudian sampai ke Saul. Saul mendengar tentang Daud, dan Daud juga dinasihati oleh Saul, dikatakan kamu tuh nggak bakal bisa. Jadi ini ada ucapan-ucapan yang mematahkan semangat sebenarnya. Bahkan kalau kita baca di ceritanya, kan kakak-kakaknya juga bilang, aku tahu kamu tuh pasti kesini buat ngeliat pertempuran kan gitu. Jadi ucapan-ucapan dari raja, dari yang lain itu, udah kakak-kakaknya mungkin juga bukan ucapan-ucapan yang membangkitkan semangat. Tapi Daud walaupun banyak yang tidak menyemangati dia, tapi Daud itu mengatakan kepada Saul sebuah nasihat yang menarik. Kalau dilihat, Daud mengatakan kepada Saul, jangan tawar hati, jangan patah semangat, gitu. Nah, apa yang membuat Daud begitu berani tidak patah semangat? Nah, menurut saya ini adalah ayat yang sangat penting, yang menjadi kesimpulan, gitu. Ada di ayat 37 yang mengatakan begini, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud mengatakan, aku tuh bisa, aku berani. Kenapa? Karena lewat pengalaman yang lalu-lalu, Tuhan itu sudah melepaskan aku. Tuhan itu sudah menolong aku. Dan aku percaya Tuhan itu juga sekarang akan menolong aku. Gitu. Nah, dengan bekal keberanian inilah Daud kemudian menghadapi Goliat. Nah, apa kesimpulan atau aplikasi untuk anak-anak? Di bagian akhir, kita bisa memberikan penekanan kembali. Jadi, refleksi Daud atas apa yang terjadi di masa lalunya, itu yang memberikan keberanian. Nah, kalau tadi kan kita bertanya ya, bagaimana sih anak-anak menghadapi rasa takut itu? Nah, kita juga bisa mengarahkan sekarang yang lebih spesifik, bagaimana Tuhan menolong anak-anak untuk mengatasi rasa takut mereka di masa lalu. Jadi, misalnya dulu pernah takut disuruh presentasi di depan kelas.
Tapi setelah mulai presentasi, oh ternyata Tuhan itu menolong sehingga aku bisa ngomong dengan baik di depan teman-teman, presentasinya lancar misalnya. Atau ada takut-takut sedikit, ya keringet dingin. Tapi setelah itu eh, ternyata, oh aku bisa gitu, aku belajar sesuatu. Jadi ajak anak-anak untuk melihat bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dan inilah yang menjadi bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan. Atau kalau sebuah quotes itu mengatakan, if God brings you to it, He will bring you through it. Jadi kalau Tuhan mengajak kamu untuk menghadapi sesuatu, maka Tuhan itu juga akan menolong kamu untuk melewati sesuatu tersebut. Nah, di bagian akhir, ini opsional, kalau misalnya mau dan dirasa ada waktu, kita bisa membuat apa yang namanya jar of courage. Jadi jar of courage ini toples, gitu ya, kalau ada toples atau ada cup atau apa ya, cangkir juga boleh. Jadi dituliskan di dalam kertas-kertas kecil semacam kalimat-kalimat yang memotivasi anak-anak untuk bisa berani, gitu ya. Ada banyak cara, misalnya guru yang menuliskan, lalu anak-anak itu ngambil masing-masing satu, atau bisa juga kita minta anak-anak untuk menuliskan sebanyak-banyaknya, lalu mereka tutup, mereka bawa pulang, suatu hari kalau nanti mereka takut, mereka baca sendiri tulisan mereka. Atau bisa juga minta anak untuk menuliskan masing-masing satu, lalu nanti setelah itu dikocok dan diedarkan kembali satu-satu ke yang lain. Jadi setiap anak bisa mendapatkan kalimat-kalimat penguatan supaya mereka berani, bukan tulisan mereka, tapi apa yang sudah ditulis oleh teman mereka. Nah, tentu kakak-kakak bisa bervariasi bagaimana caranya supaya ini menjadi sebuah penguatan kembali, peneguhan buat mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Kalau mereka yakin apa yang mereka mau lakukan itu baik. Nah, ini penting ya. Kalau itu baik, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti akan ditolong sama Tuhan. Jadi bukan asal berani nekat ngelakuin hal-hal yang buruk, nggak juga. Tapi kalau Tuhan, kita yakin itu hal yang baik, hal yang benar, maka Tuhan akan menolong kita untuk menghadapinya. Sampai di sini, lalu kemudian kita bisa tutup dengan doa dan mendoakan anak-anak supaya mereka juga diberikan keberanian menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup mereka. Nah, semoga ini menginspirasi kakak-kakak untuk terus mengajar dengan semangat. Jangan patah semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yoke, semua kelas sudah kita bahas. Kita sudah dapat banyak ide pastinya. Silakan kakak-kakak olah sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing sehingga menjadi relevan sesuai dengan konteks adik-adik di mana kakak-kakak berada. Demikianlah episode kali ini, mari kita tutup di dalam doa, mari berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mengerti firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Terima kasih untuk kesempatan baik ini. Biarlah setiap kami, kakak-kakak yang akan melayani diberkati Tuhan, dimudahkan untuk mengolahnya. Kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.